Ya, pemirsa, berawal dari kepedulian untuk mensejahterakan petani dan juga untuk menyelamatkan padi unggul lokal dari kepunahan, narasumber saya yang satu ini menghabiskan sebagian waktunya untuk dunia pertanian di Indonesia. Nah, setelah puluhan tahun, akhirnya dia berhasil menemukan benih padi unggul lokal tentunya yang dia beri nama Sertani. Nah, seperti apa ceritanya, seperti apa perjuangannya, kita saksikan di sini di People and Inspiration bersama dengan Surono Danu. Ya, pemirsa, ini dia nih orangnya. Saya sudah bertemu dengan Pak Surono Danu. Akhirnya sekarang saya bisa ketemu langsung sama sosok yang bisa dibilang sangat inspiratif kali ini. Pak Surono, sehat Pak? Alhamdulillah. Mantap, Sehat, amin. luar biasa. Jadi awal mula sampai akhirnya Bapak memutuskan untuk ke Lampung pada saat itu tahun 80 sekian kalau nggak salah. 82. 82 ya. Nah, itu bagaimana kehidupan masyarakat tani di sana? Kebetulan sulit panen. Sulit Cengkeh, kena cacar daun cengkeh. Padi diserang wereng. Tahun 83, 84, 85 tikus. Sama tikus. Sama tikus. Ya. Berarti memang bisa dibilang keadaannya pada saat itu masyarakat tani sangat sulit begitu ya Pak? Iya, sampai 85 itu ya baru saya melakukan kegiatan dengan masyarakat. Mengenalkan nanam jagung. Di samping itu saya mulai nyilangkan padi, nyilangkan jagung. Berangkat dari hal ini, ketika Bapak melihat masalah petani yang nggak sejahtera di sana, sampai akhirnya Bapak memutuskan untuk melakukan penelitian mandiri, tidak disupport oleh siapapun gitu, semuanya sendiri gitu ya Pak, ini untuk Iya. mencari bibit padi unggul lokal begitu Pak. Iya. Nah, ini bisa diceritakan seperti apa itu Pak? Ya sebetulnya saya dapat sebuah gambar. Gambar apa itu kalau bisa tahu? Gambar pohon padi dari mulai tumbuh sampai keluar malai. Pada satu saat padi lokal kita hilang, mau tidak mau saya harus mencari benih-benih lokal. Saya keliling Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan. Iya. Terkumpul 181, setelah saya seleksi menjadi 131, seleksi ulang lagi, akhirnya padi yang bisa untuk jadikan pejantan, dayang rindu, untuk betinanya si rendah. Jadi artinya di situ awal mula sampai akhirnya Bapak memulai penelitian Bapak terkait dengan bibit padi unggul, lalu kemudian sampai ke seluruh Indonesia. Dan itu ditemukan apa tadi, Sertani gitu ya Pak ya? Nah, Sertani ini begini, saya dengan kawan-kawan membangun ormas petani di Lampung, berbadan hukum, Ya. kerja kita independen. Itu tahun 98 sampai hari ini. Nah, setelah padinya meng-Indonesia dari Aceh sampai Papua, saya perlu badan hukum yang nasional, namanya MSP. Mari Sejahterakan Petani. Oke. Itu kita deklarasikan tahun 2016 di Cirebon, tempat saya lahir. Jadi MSP itu adalah memang program untuk mensejahterakan petani, begitu? Nah, bisa Betul. diceritakan Pak? Saya bukan ngabdi, bukan berbakti untuk negara, untuk bangsa. Tapi ini saya lakukan untuk kewajiban hidup. Saya lakukan kewajiban hidup ini membagi benih, entah berapa biji, entah berapa malai, tidak perlu bayar ke saya. Lah, itu Tapi gratis Pak? setelah dia menanam menjadi banyak, ada saudara petani yang lain ingin menanam, saya minta mengganti biaya perawatan benih ke yang menanam, bukan untuk saya. Jadi Anda nggak dapat apa-apa gitu? Isi kantong saya juga nggak ada rupiahnya, cek aja nih ATM saya, boleh? Tinggal ada berapa ratus ribu. Apa yang membuat Anda itu disebut sebagai dokter benih yang gila gitu? Nggak boleh waras? Ya, mereka kalau mau melakukan kegiatan penelitian, baru melakukan, udah cari duit, sponsor, nulis, ya, entah proposal, saya tidak. Sponsor saya Tuhan, dan saya percaya, yakin, Tuhan ini adil. Ya. Sejak dalam rahim sudah diberi sel otak dan nurani. Itu yang saya lakukan. Itu yang membuat Anda gila gitu ya, berbeda Dan dengan ngaku yang gila lainnya saya. gitu ya. Hah? Saya ngaku gila.
Satu, Surono Danu ini gila yang tidak boleh waras. Keduanya, Surono Danu ini paling jahat di Indonesia. Ketiganya, Surono Danu kelakuannya setengah iblis, setengah manusia. Kenapa kelakuannya kok bisa dibilang jahat, Pak? Ya seperti Mas Rolando saja pengen ketemu saya, kan udah saya jahati hatinya. Pikirannya, hatinya, udah saya jahatin. Kenapa nyari-nyari saya? Sedang saya sendiri nggak pernah mau nyari siapapun. Nah, ini kualitas yang saya cari dari beliau ini, gitu ya. Kegilaan itu yang membuat saya luar biasa itu. Nggak mikirin duit sama sekali, ya kan? Nggak. Tapi justru memikirkan bagaimana caranya agar orang lain bisa sejahtera, terutama dalam hal ini petani. Menurut Anda, Pak, apakah Indonesia ini mampu berdaulat pangan? Ya kalau kita melakukan kata presiden kita yang sekarang, awalnya kan revolusi moral, revolusi mental. Nah, Kalau di Jepang ada restorasi Meiji. Bisakah kita lakukan itu? Menurut pendapat saya sangat sulit. sulit ya, Pak. Karena dari tahun 70 kita sudah diajar untuk tidak menghargai miliknya sendiri. Saya pernah baca di Bogoriensis, jenis padi lokal di Indonesia totalnya 11.000 sekian. Nah sekarang mana? Paling tinggal berapa? Tapi kalau kita bisa lakukan itu dari tingkat presidennya sampai ke tingkat kerenya, kata orang Jawa, kita bisa lakukan untuk kita berdaulat. Tapi bisa dari Bapak, sekalipun sulit tapi bisa. Ya, saya bisa lakukan. Tapi siapa yang mau menjadikan saya Menteri Pertanian? Habis nanti. Tiap Habis provinsi bikin tikus-tikusnya penjara ya? baru hanya untuk orang pertanian. Tikus-tikusnya habis nanti ya, Pak ya? Bukan tikus, Apa tuh? virus. Nah, Anda bilang kan bahwa Anda bisa, ya. Kita bisa. Sejauh ini, apa yang sudah Bapak lakukan untuk ke sana? Yang penting saya lakukan kewajiban hidup saya. Seperti Mas Rolando pengen ketemu saya lakukan kewajiban hidup saya. Nah, apa saja maksudnya yang sudah Bapak lakukan selain tadi kan membagikan benih-benih unggul gitu ke seluruh Indonesia, lalu apa lagi, Pak? Benih jagung. Benih jagung juga. Ya kita ngobrol untuk masalah yang hubungannya dengan tumbuhan, termasuk hutan. Karena saya pernah masuk Kalimantan Tengah tahun 74, itu rimba bukan hutan. Nah sekarang itu kita disalahkan dunia, nggak mau ngaku salah juga. Dulu Sampit sampai ke Kuala Pembuang, sampai ke Pangkalan Bun, itu rimba. Jadi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia berdaulat pangan melalui laboratorium sawah yang sudah Bapak kerjakan sejauh ini, yaitu diantaranya adalah memberikan secara gratis padi-padi dari Indonesia sampai Papua, lalu bibit unggul itu, lalu tadi jagung juga, lalu ada apa lagi Pak kira-kira? Singkong, Singkong, kedelai, oke. kacang tanah, kacang panjang, semangka, semua gen Indonesia. Dari Indonesia untuk Indonesia, Ya. nggak boleh keluar ya Pak ya? Nggak boleh dibeli oleh orang luar. Ya kalau mau beli ya nanti dulu lah. Pemirsa, kami akan ngobrol lagi bersama dengan Pak Surono Danu di sini. Untuk itu tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kembali lagi di People and Inspiration, Pak Surono. Ya. Jadi tadi kan sedikit kita menyinggung soal sertani. Nah, apa sih keunggulannya sertani ini dibandingkan dengan yang lain gitu? Tidak ada. Loh, kok tidak ada? Katanya unggulan. Ini saya ingatkan Sertani ini khusus Lampung. Setelah meng-Indonesia, MSP. Mari sejahterakan petani. Tapi kalau padi tadi, artinya secara kualitas itu lebih baik. Itu kata petani, tapi kalau mereka bertanya ke saya nggak ada bagusnya. Jelek, paling jelek. Menghambalah semua kepada hibrida yang datang dari luar. MSP ini padi yang paling jelek di Indonesia. Apa jeleknya? Saya dengar itu memang nggak perlu banyak air. Betul, dan bisa sebagainya. ditanam di peladangan ya, gogo rancah, masih ada sisa air, rancah gogo, sawah juga bisa.
Tapi jelek. Kok jelek? Tapi Yang jelek. bagus kan SDM manusianya yang nanam. Oh, ya. Perlu kasih, sayang, dia makhluk hidup. Ya. Tapi nggak bisa bicara. Dia punya keinginan. Sama. Mas Roland maunya apa? Sop buntut. Nah, tanaman maunya apa? Kan diam. Diam. Nah, di sini kewajiban kita mencari apa maunya. Seperti ini, anggrek. Coba tanam di tanah, mati. Atau hidupnya sengsara. Iya. Tiap tanaman makanannya kan beda-beda. Kalau dibuat sama itu diperkosa namanya. Termasuk tanah. Tanah kan ada 13 macam. Yang inti di Indonesia. Belum turunannya. Itu kewajibannya pemerintah menjelaskan. Dari pusat penelitian tanah harus menjelaskan dong. Ini jenis tanah ini, yang di sini ini, yang di sana itu. Apakah Anda yakin bisa lepas dari predikat Saya tidak pernah importer bisa beras yakin karena Indonesia ini? untuk sesama manusia nggak ada. Hanya dengan Tuhan untuk yakin. Kurang percaya saya karena bangsa Indonesia ini masih seperti ini. Baik, kenapa sejauh ini yang kita lihat bahwa Pak Surono yang akhirnya bergerak begitu ya, kemana yang lainnya, peneliti-peneliti yang lain, dan apa yang sudah dihasilkan penelitian pangan di Indonesia untuk swasembada pangan selama ini? Ya tanya mereka. Saya biasa di Balai Besar Padi paling cuma lihat-lihat. Mereka udah risih lihat saya. Ke Bappenas, dengan ketemu direktur pangannya, tawar hotel. Saya lebih baik tidur di rumah petani. Sejauh mana MSP ini perjalanannya untuk mensejahterakan petani? Ya tetap berjalan, walaupun tertatih-tatih ini. Apa kendalanya, Pak? Saya tidak ingin jual beli, walaupun sudah ada beberapa nomor yang dirilis oleh pemerintah. Apa alasannya Bapak nggak mau jual beli, Pak? Saya lahir nggak dibekelin duit sama malaikat. Siapa bayi yang dikepelin duit? Ada 1000 kan nggak ada. Baik, pemirsa, kita akan ngobrol lagi bersama dengan Pak Surono Danu di sini di People and Inspiration Usaha Jeda. Tetaplah bersama kami. Pak Surono, Ya. umur dengar-dengar sudah mau Masuk 70. masuk 70, tapi ini masih sehat gitu ya, seger, buger. Ini saya dengar rahasianya ini. Apa ini asap cair? Bisa dijelasin ini, Pak? Asap cair ini, pertama saya curiga ada apa di balik asap di dapur. Tahun 72 mulai saya melanglang buana mencari dari Aceh sampai Papua, berakhir di tahun 76. Setiap rumah yang ada tungku, menggunakan tungku sampai ke Nias, ya, ke Mentawai, Sampai ke Indonesia. pulau-pulau itu ada dapur itu mesti warnanya hitam. Terus bibit-bibit padi digantung. Ada apa di balik ini? Padi tidak diserang penyakit seperti sekarang kan? Jagung tidak ada yang bule. Kata orang Jawa ditarang ya, digantung. Nah, Ini saya nih. buat bagaimana caranya. Minum racun. Asap ini saya tampung, Oh ya. saya alirkan ke bak pendingin, timbul kondensasi kan. Dari pipa ini panas, dikelilingnya dingin, neteslah cairan. Nah, terus waktu saya kecil, luka-luka ini, kayu yang masih ada, katanya untuk ya, cairan di kayu yang setengah basah, dilap-lapkan gini cepat sembuh. Nah, sakit gigi saya tempel, dia sembuh. Saya bukan ahli kimia, tapi memerlukan yang seperti ini. Nah, Sampai akhirnya jadilah bentuk seperti ini. seperti ini. Ini ada beda-bedanya ini, Pak. Ada yang Ya, warnanya ini agak gelap. lebih gelap. ini Ini lebih kuning, terang. ini bening kan. Tapi khasiatnya sama. Ini Sama, ajas manfaatnya sama. jadi Bisa manfaatnya apa sebetulnya ini? Hah? Manfaatnya apa? untuk naikkan imunitas. Oke. Warisan dari nenek moyang Iya, untuk menaikkan imunitas manusia. tubuh Imunitas manusia, tubuh kita. hewan, darat, Oh. hewan air, Ya. dan tumbuhan. Pak Surono. Nah, jadi Anda melihat bahwa petani Indonesia ini harus sejahtera, ya kan?
Nah, sejauh ini Anda melihatnya seperti apa? Apa sih keresahan-keresahan yang Miskin. timbul di anak-anak? Miskin. Terkait dengan ketahanan pangan dari hulu Oh, ke saya nggak hilir mau, bagaimana? saya harus berdaulat. Masa bodoh mereka mau bicara ketahanan pangan, harus berdaulat. Ngakui kelemahan kita, kebodohan kita. Bukan kelebihan melulu. Nah, sekarang semua disiplin ilmu harus saling mengakui. Aku lemah di sini loh. Kalau dari Indonesia Anda melihatnya apa, Pak? Ketahanan pangan kita yang lemahnya di mana, Pak? Ya, karena merasa hebat dewek-dewek. Hebat dewe-dewe. Sendiri-sendiri. Oh ya, siap. Si ahli tanah merasa hebat sendiri. Ahli hama Harusnya penyakit. bersinergi seperti itu. Harusnya bersinergi. Harus mengakui di balik yang kuat ini saya Iya. punya kelemahan. Jadi seharusnya apa lagi nih, Pak, selain untuk bersinergi, Pak? Apa yang harus dilakukan? Ya banyak sekali. Kalau mau dikupas satu-satu, Kementerian Pertanian Yang paling intinya itu, aja kalau begitu. ya, Kementerian Pertanian ini harusnya dikelilingi oleh 13 kementerian utama. BUMN, Kehutanan, Kemaritiman, Kemendes, Kementerian Kesehatan, Mendikti, ya, punya pendidikan, ya, Kementerian Agama, kan yang diurus makhluk yang tidak beragama. Kembali Jadi ada lagi. 13 kementerian utama mengelilingi Kementerian Pertanian. Karena semua perlu makan. Ya. Coba, tentara, polisi, siap gerak. Kalau nggak makan 3 hari. Beda siapnya. Gerak, nah, lemas. Gimana? Oke. Masa kita harus minta paring-paring kulo bangsa sing boten saged ningal setan katanya. Vietnam kirim beras ke Indonesia. Kan dari sana tuh belajar ke Indonesia. Kenapa kita beli dari sana, kan lucu. Paling mahal diminta penawarannya berapa, Pak? Terakhir itu ketemu waktu saya diundang FAO. Ada dari satu negara ya minta 50 biji. 1,5 gram lah. Tapi Anda tetap menolak waktu itu? Saya tanya istri saya. Istri saya nggak mau. Dia juga nggak mau duit. Semua alasannya itu adalah agar Indonesia bisa mandiri seperti itu? Atau ada alasan lain, Pak? Sekarang bagaimana caranya saya bisa melakukan kewajiban hidup saya? Kewajiban hidup ya, termasuk saya datang ketemu Mas Roland di sini ya, kewajiban. Jadi sebetulnya nih, Pak, kalau dari Pak Surono sendiri, ini keahlian atau pengetahuan atau apa sih sebetulnya yang harus dimiliki oleh Bawaan petani-petani? lahir kali. Sebetulnya kembalilah itulah. Kalau betul kita mau adakan revolusi moral dan mental, ya perbaiki bagaimana caranya memperbaiki sumber daya manusianya. Dan harus mengakui bahwa aku perlu makan. Entah makan kangkung, entah makan caisim, entah makan sarikaya, apa. Ya. Jadi keterampilan apa yang harus dimiliki petani? Yang tahu ya dirinya sendiri, bukan dari perintah. Sekarang kan banyak orang yang Anda mau bilang bahwa harus bergerak sesuai dengan apa yang sudah dimiliki, salah satunya nurani begitu ya? Iya. Oke. Ini terkait dengan mental tadi begitu? mental kan akan lahir dengan sendirinya mengikuti perjalanan hidup. Oke. Paling terakhir ini Pak Surono, apa pesan bagi saudara-saudara kita yang mungkin memiliki mimpi-mimpi yang sama dengan Bapak? Nah, terutama mungkin bagi para petani-petani atau siapapun itu untuk mensejahterakan kehidupan para petani. Apa pesannya, Pak? Hati-hati, Ya, mawas diri. mawas diri. Ya. Tetap maju walaupun mundur. Sejarah sudah aku tinggal. Udah jauh, nggak bisa diulang. Tapi itu yang harus aku raih. Terima kasih banyak Pak Surono untuk waktunya. Kita sudah bisa bertemu dan terima kasih sudah bercerita menginspirasi kita hari ini. Sukses terus, Pak. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya. Dan semoga bisa kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, sama-sama. Ya. Ya, pemirsa, demikianlah People and Inspiration kali ini bersama dengan Pak Surono Danu. Dan sebetulnya simpelnya sih cuman satu hal yang disampaikan oleh Pak Surono adalah jangan lupa untuk menuruti hati nurani kita masing-masing. Jangan dikotori. Saya Rolando Sambuaga, kita ketemu lagi di People and Inspiration selanjutnya. Sampai jumpa.